Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Bintang Puspayoga mendorong pembangunan manusia yang merata dan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok disabilitas. Guna mendukung partisipasi disabilitas untuk dapat berkarya, Kementerian PPPA melaksanakan acara dialog pertemuan bersama atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia Kota Denpasar. Menteri PPPA menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan program yang inklusif dan berkeadilan bagi kelompok disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menyampaikan pentingnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi para atlet disabilitas yang lebih rentan terhadap kecelakaan fisik saat berlatih maupun dalam perjalanan menuju tempat latihan. Diharapkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor mulai dari organisasi, pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa terjalin untuk mengawal pemenuhan hak bagi atlet disabilitas tersebut. Merespon hal tersebut, Wali Kota Denpasar menyampaikan komitmen Kota Denpasar sebagai kota inklusi, melalui dibangunnya sarana dan prasarana yang memfasilitasi kebutuhan disabilitas. Kepala Sentra Mahatmia Bali Kemensos, Sumarno Sriwibowo menyampaikan upaya dalam pemenuhan hak disabilitas di Provinsi Bali juga telah dilakukan. Di antaranya membangun pusat kebugaran di Kota Tabanan bagi kelompok disabilitas, memberikan gelang yang mampu membantu penyandang disabilitas tunarungu dan wicara, serta memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Ketua NPCI Kota Denpasar, Ketut Gede Rahadi Diana Putra menyampaikan, capaian atlet-atlet disabilitas Kota Denpasar yang berpartisipasi di 7 cabang olahraga dan diikuti oleh disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita dan tunadaksa. Salah satu atlet saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Paris mendatang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua NPC Denpasar, ya. Permasalahan, kemudian yang cukup membanggakan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para atlet adik-adik semuanya, yang terutamanya tadi disampaikan yang cukup membanggakan itu adalah justru prestasi yang tertinggi diraih oleh atlet perempuan. Nah, kita cukup bangga, tadi juga sudah ditegaskan di tengah kekurangan fisik bukan menjadi penghambat untuk kita berbuat, memberikan pengabdian terbaik tidak hanya kepada keluarga dan lingkungan kita setempat, tapi juga kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Nah, inilah hari ini kami cukup bangga berada di tengah adik-adik para atlet yang hebat dan luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua NPC yang menjadi harapannya untuk bisa memberikan pendampingan dan komitmen pemerintah Kota Denpasar sebagai kota inklusi bisa memberikan pendampingan yang terbaik kepada para atlet-atlet untuk berlaga tidak hanya di kancah nasional tapi juga di kancah internasional. Dialog Menteri PPPA bersama atlet NPCI dihadiri oleh 18 atlet disabilitas Kota Denpasar, atlet yang menggeluti cabang olahraga atletik, renang, tenis meja dan catur. Dalam dialog tersebut, para atlet disabilitas menyampaikan harapannya agar bisa berlatih dengan aman dan meningkatkan prestasi. Nikomang Yuni Lestari menyampaikan perlunya kemudahan akses dalam menjangkau lokasi latihan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, Desak Nyoman Pintar Rasti turut menyampaikan kebutuhan lokasi latihan yang aman untuk cabang olahraga lempar cakram dan lempar lembing. Semuanya ini diperlukan agar prestasi atlet ini tetap terjaga. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.